Ini adalah soal yang basic banget untuk kita bisa memahami bagaimana dinamika rotasi pada katrol atau ya pada sistem keseluruhan lah yang pakai konsepnya dinamika rotasi. Gimana? Ada yang sedang belajar ini? Ada yang tertarik belajar ini? Tenang, tenang, kita akan bahas ini step by step sesingkat mungkin dan sejelas mungkin biar teman-teman ngeh. Oke, kita baca dulu. Sebuah katrol berbentuk silinder pejal. Nah, ini silinder pejal. Kata kunci ini. Karena di dinamika rotasi kita memperhatikan benda itu tidak sebagai titik, tetapi sebagai benda tegar, benda pejal yang ada massa terdistribusi di seluruh elemen volumenya. Begitu. Memiliki massa 4 kg dan berjari-jari, ini udah jelas ya. Massanya itu ilustrasinya kayak gini lah. Pada tepi katrol dililitkan seutas tali dengan ujungnya dikaitkan beban dengan masanya 10 ya, ini ya bebannya. Ini kok 2 kilo, di sini kok 10. Pakai yang mana bro? Pakai yang 10 aja ya kayaknya, atau 2 aja? Yang 2 aja ya. Oke, 2. Kita pakai sesuai gambar 2. Jika percepatan gravitasinya nih, tentukan persamaan percepatan gerak benda. Tentukan persamaan percepatan dan tegangan talinya gimana? Persamaan percepatan dan persamaan tegangan tali. Sebenarnya gampang aja. Untuk memahami dinamika rotasi ini kita perlu lihat sistem ini ada 2 benda. Benda yang pertama adalah katrol, benda yang kedua adalah yang massa yang dikaitkan ini. Sekarang kita cek. Massa yang dikaitkan ini dia bergerak melingkar apa bergerak lurus saja? Kan cukup ke bawah aja, berarti dia bergerak lurus saja. Artinya dia bergerak linier atau translasi. Lurus, kok linier, lurus, translasi. Sedangkan yang katrol ini dia muter atau bergerak translasi, bergeser, enggak kan? Dia cuma muter aja. Berarti dia di sini ada gerak rotasi pada katrol. Nah, kita tinggal tinjau aja di elemen gerak translasi kita punya hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A. Ingat M-nya adalah massa beban. Kenapa? Karena yang bergerak translasi adalah si bebannya. Dan kita perlu buat ilustrasi aja biar nggak pusing. Di sini ada gaya beratnya massa ini, beban. Kemudian di sini dia ditarik oleh tegangan tali ke atas. Oke. Jadi bebannya ada W berat ke bawah, ada tegangan tali yang narik dia ke atas, nahan dia ke atas, gitu ya. Terus kemudian kita lihat katrol. Katrol itu nyata ada gaya yang membuat dia berputar atau berotasi. Gaya mana? Iya, di ujungnya atau di tepinya katrol di sini ada tegangan tali. Jadi tegangan tali itu kenapa digambar bolak-balik kayak begini? Karena dilihat dari massa itu arahnya ke atas, tapi kalau dilihat dari katrol arahnya ke bawah. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini ada gaya-gaya pada yang bergerak translasi yang saya kotak ini, maka tinggal masukin aja di sini sigma F-nya, arah gerakannya kemana? Ke bawah ya. Berarti yang searah gerakannya kita anggap positif, maka W minus F-nya adalah T, tegangan tali, sama dengan masanya dikali A, massa beban. Lagi-lagi ingat ini massa beban. Udah, biarin begini saja dulu. Ini persamaan yang pertama dari gerak translasi. Sekarang kita punya dari gerak rotasinya. Bagaimana? Sigmanya bukan F lagi, tapi sigma tor sama dengan I, apa itu? Momen inersia dikali alfa percepatan sudut. Torsinya yang membuat dia muter itu muncul dari apa? Tegangan tali. Maka di sini bisa ditulis sigma torsinya adalah tegangan tali dikali jari-jari katrol. Oke, R-nya. Kenapa? Karena pusatnya di sini dan lengan gayanya ada di sepanjang jari-jarinya. Sama dengan di sini ada I, momen inersianya. Nah, silinder pejal ini punya data momen inersia sebesar setengah massa katrol, tulis M besar aja ya. Massa besar, massa katrol dikali jari-jari kuadrat momen inersia silinder pejal. Kemudian si alfanya bisa kita tulis jadi betul percepatan linier dibagi jari-jari. Kita bisa sederhanain R-nya di sini juga ada R, bagi R lagi hilang, tinggal apa? T sama dengan setengah M katrol dikali A, percepatan liniernya. Dan kalau udah kayak begini tinggal kita bermain substitusi aja. Di sini ada tegangan tali, lihat di persamaan 1, di persamaan 2 ada nilai tegangan tali, substitusikan aja. Maka ketemulah hasil substitusinya W minus setengah M dikali A. Ini kan T-nya. T-nya yang ini diganti, oke, sama dengan M dikali A. Maka kita punya dapat W
sama dengan ini pindah ke sana jadi M bebannya ditambah setengah massa katrol terus dikalikan A. Bisa ya langsung kayak begini ya. Sebenarnya kan MA ditambah setengah MA. Maka secara aljabar bisa kita tulis kayak begini. Dan kita dapatin apa? Nilai dari A adalah W bebannya dibagi yang ini kan. Massa ditambah massa beban ditambah setengah massa katrol. Udah kita dapatkan persamaan percepatan. Kalau mau ngitung ya masukin aja nilainya. W-nya berarti 2 dikali 10 berarti 20. M-nya ini bebannya 2, setengah M katrolnya berarti 2 juga. Ketemulah berapa? 20 dibagi 4 ketemulah 5 meter per second kuadrat. Kalau mau dihitung. Sedangkan T-nya gimana? Ya udah persamaannya A ini substitusi ke bentuk persamaan yang kedua. Jadi deh mau dimasukin sekalian. Oke, jadi T-nya sama dengan setengah massa katrol dikali A-nya adalah W per massa ditambah setengah massa katrol. Jadilah gimana ini? T sama dengan M katrol dikali W per setengah jadi 2 begini kan. Matematikanya biar cantik bentuknya jadi begini. Nah, inilah persamaan tegangan tali. Kalau mau dihitung ya tinggal masukin aja nilainya. Semuanya sudah ada. Dah, begitulah. Gimana? Bisa dipahami? Gampang kan? Jadi tinggal kita lihat bagaimana sistem secara keseluruhan. Mana yang translasi, mana yang rotasi. Kita masukin hukum-hukum yang bekerja di situ. Selesailah semuanya. Dah, begitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa rajin tonton channel ini biar makin pintar otaknya makin encer. Dadah.